Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, apa kabar? Ya, hari ini kita akan belajar ya, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang konsep reaksi redoks, reduksi dan oksidasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal, beberapa latihan soal reaksi redoks dan juga pembahasan tentang reaksi autoredoks ya. Bagi siswa-siswi yang belum menonton atau mendengar penjelasan dari konsep reaksi redoks ya, silakan menonton videonya terlebih dahulu ya. Baru setelah itu bisa nyambung dengan apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, saya akan share screen dulu ya. Nah, tentang soal reaksi redoks dan pembahasan autoredoks ya. Ada istilah reaksi autoredoks. Nah, sebelum sekali lagi diingatkan ya bagi siswa-siswi yang belum sampai sini pembahasannya. Nah, coba tonton part satunya dulu ya, baru kemudian mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, siswa-siswi sekalian, sebelumnya kita sudah belajar untuk menentukan bilangan oksidasi dari setiap unsur dalam sebuah senyawa ya. Dan ini mutlak harus dikuasai ya, mutlak harus dikuasai dan sudah harus lancar dulu ya menentukan atau penentuan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa. Ya, ini ada dibahas di video sebelumnya. Nah, reaksi terbagi menjadi dua ya, yaitu reaksi redoks. Itu reaksi redoks yang di dalamnya terjadi perubahan bilangan oksidasi dan bukan redoks, yaitu reaksi yang di dalamnya tidak terjadi perubahan biloks, unsur-unsur yang bereaksi di dalamnya ya. Nah, jadi jika sebuah reaksi setelah kita periksa bilangan oksidasinya tidak ada yang mengalami perubahan, maka reaksi tersebut bukanlah reaksi redoks. Baik, ini sebuah contoh soal redoks ya. Reaksi manakah berikut ini yang bukan merupakan reaksi redoks? Nah, ini di sini disajikan 4 reaksi yang ditanya yang bukan ya. Yang bukan di sini. Nah, ini bukan merupakan reaksi redoks. Oh, ini pakai ini ya. Nah, gitu. Ya, yang bukan merupakan reaksi redoks. Artinya, reaksi yang bukan redoks artinya reaksi yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi di dalamnya. Tidak ada perubahan bilangan oksidasi ya. Nah, untuk mengecek perubahan bilangan oksidasi, kita harus cek satu persatu dong bilangan oksidasi dari setiap unsur yang ada di pilihan jawaban ini ya. Nah, namun ada sebuah cara untuk memudahkan kita dalam pengerjaan soal, yaitu di mana ada satu saja unsur bebas di dalam sebuah reaksi, maka reaksi tersebut dapat dipastikan sebagai reaksi redoks ya. Jadi kalimatnya adalah ada unsur bebas gitu, maka reaksi tersebut pasti redoks ya. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena jika di dalamnya ada unsur bebas, ingat bahwa unsur bebas memiliki bilangan oksidasi 0 ya. Nah, misalnya di reaksi yang A kita lihat di sini, apakah ada unsur bebas di dalamnya? Ada ya. Yang mana? Yang ini ya, O2 ini. H2 maaf ya, H2 ini hidrogen. Nah, ini merupakan unsur bebas ya, dan di aturan penentuan biloks, unsur bebas memiliki biloks 0. Nah, biloks 0 ini ya pasti berasal dari atau berubah menjadi biloks yang lain. Nggak mungkin 0 tetap 0 ya, karena di sini H-nya sebelah kanan ini H2, di sebelah kiri H-nya HCl, maka H pada HCl ini tidak mungkin 0 karena dia dalam senyawa. Jadi kalau unsur dalam senyawa, biloksnya bisa positif, bisa negatif, tapi tidak 0 ya. Pasti berubah ya, dari positif ataupun dari negatif berubah menjadi 0 ya. Maka karena itu kita bisa simpulkan bahwa jika sebuah reaksi ada unsur bebasnya, maka dia pasti redoks karena dia pasti berubah menjadi positif atau negatif atau berasal dari positif atau negatif seperti itu ya. Baik, kita coba kerjakan ya. Yang A tadi di sini
Sudah kita temukan satu unsur bebas ya. Satu saja cukup ya. Maka reaksi ini dapat kita simpulkan menjadi sebagai reaksi redoks. Untuk poin B kita lihat ya, yang B di sini PbO2 ditambah 2H2SO4 ditambah Pb menjadi 2PbSO4 ditambah dengan 2H2O ya. Nah, dalam reaksi ini apakah ada unsur bebas? Apa sih unsur bebas, Kak? Lupa. Unsur bebas adalah unsur yang tidak sedang mengikat unsur lain dan juga tidak bermuatan. Yang sendirian ya. Ada nggak unsur yang sendirian? Ada, ini ya, Pb ya. Dia sendirian satu unsur ya. Kalau yang lain dia mengikat unsur lain. Ya, maka karena itu dia kita sebut sebagai reaksi redoks. Yang C, AgNO3 ditambah NaCl menjadi AgCl dan NaNO3. Nah, di reaksi ini bila tidak ada unsur bebasnya, maka apakah dapat dipastikan reaksi ini adalah bukan reaksi redoks? Belum tentu ya. Nah, jika tidak ada unsur bebasnya, maka kita harus cek satu persatu seperti sebelumnya. Ya. Yang D, apakah ada unsur bebas? Ada ya, ini Cl2 nih unsur bebas. Maka dia juga dapat dipastikan sebuah reaksi redoks gitu ya. Nah, untuk memastikan ya yang C ini coba kita tuliskan ulang reaksinya. Di situ ada apa itu? AgNO3 ya. AgNO3. Nah, direaksikan dengan NaCl, maaf. Nah, berubah menjadi AgCl ditambah dengan natrium NaNO3 gitu ya. Baik. AgNO3 ya. Nah, ini kita cari satu persatu biloxnya. Ag positif 1, oksigen negatif 2 ya. Min 2 kali 3 min 6. Plus 1 karena cuma 1 naik ke atas. Nah, jumlahnya harus sama dengan 0, maka plus 1 tambah berapa jika dikurang 6 hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, maka dengan mudah kita bisa isi ini plus 5. Plus 1 tambah 5, 6, 6 kurang 6, 0 ya. Nah, di sini jadi N-nya plus 5. Kemudian NaCl, natrium golongan 1A plus 1, plus 1, agar 0 maka Cl-nya harus min 1. AgCl, Cl-nya dulu boleh, Ag-nya dulu. Cl-nya dulu aja ya. Cl min 1 biar 0, Ag-nya plus 1. Plus 1. NaNO3, natrium golongan 1A plus 1, plus 1 ya. Nah, oksigen min 2 kali 3 min 6. Nah, di sini N-nya plus 5. Baik, ternyata Ag sebelum reaksi dia 1 ya. Dan setelah reaksi dia 1 juga. Oh maaf, bukan yang ini. Yang ini ya, Na ya. Benar ya ini. Aduh, kok saya pusing. Ag sebelum, oh maaf ini plus 1. Sebelum reaksi plus 1, setelah reaksi plus 1. Oksigen sebelum reaksi min 2. Setelah reaksi min 2 juga. Natrium sebelum reaksi plus 1, setelah reaksi plus 1. Cl sebelum reaksi min 1, setelah reaksi min 1. Nah, ternyata nitrogen dari plus 5 menjadi plus 5. Oh, sama semua ya. Dan ternyata dalam reaksi ini tidak ada satupun unsur yang mengalami perubahan bilox ya. Maka reaksi ini termasuk ke dalam reaksi bukan redoks. Bukan redoks. Ya. Yang C berarti jawabannya karena tidak terdapat unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka reaksi tersebut disebut reaksi bukan redoks. Baik, ini contoh soal redoks selanjutnya. Dari reaksi di samping, di bawah ya maksudnya itu, tentukanlah biloks dari setiap atom unsur, reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi ya. Baik, biloks dari setiap atom unsur kita akan cari berdasarkan aturan bilangan oksidasi ya, yang ini ya. Ya, aturan bilangan oksidasi itu ya urutan prioritas kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal kali ini. MnO2, O-nya dulu yang kita tentukan karena Mn tidak ada di aturan ya. 1 buah oksigen minus 2, oksigennya ada 2 kali min 2 kali 2 min 4. Agar jumlahnya sama dengan 0, maka Mn-nya harus positif 4. Seperti itu. HCl, hidrogen ya, positif 1, maka agar 0, Cl-nya harus min 1. MnCl2, Cl-nya dulu, karena Mn tidak ada di aturan,
min 1 kali 2, min 2. Maka agar 0, Mn-nya harus positif 2. Ya, seperti itu. Jadi 1 buah Cl min 1 ke atas kali 2 karena Cl-nya ada 2, jadi min 2. Agar jumlahnya 0, maka di sini harus plus 2. Plus 2 untuk 1 buah Mn, maka di bawah tetap plus 2. Ya. Jadi plus 2 dibagi 1, jadi plus 2. Cl2 di sini unsur bebas biloxnya 0. Hidrogen sama oksigen, hidrogennya dulu ya. Plus 1 kali 2 plus 2. Agar 0, maka oksigennya min 2. Baik, ini adalah bilox dari setiap atom unsur ya, baik sebelum maupun setelah reaksi. Kemudian menentukan reduktor dan oksidator. Nah, sebelum kita ke reduktor dan oksidator, coba kita tentukan dulu mana reaksi reduksinya dan mana reaksi oksidasinya. Apa itu reaksi reduksi? Yang mana terjadi penurunan bilangan oksidasi ya. Dari bilox yang sudah kita cari ini, kira-kira unsur mana yang mengalami perubahan bilox, baik naik ataupun turun ya. Coba kita cek satu persatu. Mn sebelum reaksi di sini positif 4. Sedangkan Mn di sini setelah reaksi menjadi positif 2. Naik atau turun? Turun ya. Wah, ini nggak lurus ini ya. Ya, nggak apa-apa lah ya. Baik. Dari positif 4 menjadi positif 2, itu turun, maka reaksi di mana terjadi penurunan bilox disebut reaksi reduksi. Nah, baik. Berikutnya saya ganti ininya, warnanya dulu ya. Kita cari berikutnya unsur yang mengalami kenaikan bilox. Perubahannya oksigen dari negatif 2, di sini negatif 2 oksigen menjadi negatif 2 juga. Oh sama, berarti tidak berubah ya. Maka tidak perlu dihubungkan. Hidrogen dari positif 1 di sini ya berubah menjadi plus 1 juga di sini. Nah, ini juga tidak berubah, maka tidak perlu dihubungkan. Klorin dari negatif 1 berubah menjadi negatif 1. Nah, ini tidak berubah, jangan dihubungkan. Oh, tapi di sini ada klorin lagi, Kak. Ini Cl2 klorin, biloxnya 0. Maka dari min 1 menjadi 0, ini kan berubah ya. Nah, ini kita hubungkan. Kita hubungkan. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Maka dari minus 1 menjadi 0, mengalami kenaikan bilangan oksidasi, reaksinya disebut oksidasi. Kok kita nggak menghubungkan yang ini, Kak? Nah, dari Cl yang ini ya ke sini aja gitu ya. Nah, ini kan juga berubah. Ya, tapi ini di satu sisi yang sama-sama di sebelah kanan tanda panah ya. Maka tidak boleh dihubungkan. Yang kita hubungkan adalah sebelum dan setelah reaksi. Sebelah kiri panah dihubungkan dengan sebelah kanan panah untuk unsur yang sama ya. Jadi Cl sebelah kiri dengan Cl sebelah kanan tanda panah. Seperti itu. Baik. Nah, setelah menentukan garis reduksi dan oksidasi, barulah kita bisa menentukan reduktor dan oksidatornya. Ingat apa itu reduktor? Yaitu zat yang mengalami oksidasi. Ya, siapa yang mengalami oksidasi di sini? Cl. Cl berada di dalam sebuah senyawa HCl, maka senyawanya ditulis secara lengkap HCl. Ya. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi kebalikannya ya. Maka MnO2. Itu ya. Sedangkan hasil oksidasi ini sesuai dengan garisnya, zat sebelah kanan yang terhubung dengan garis reduksi ini ya, maka MnCl2 adalah merupakan hasil reduksi, maaf, karena garisnya reduksi, maka MnCl2 adalah hasil reduksi. Sedangkan untuk Cl2 karena terhubung dengan garis oksidasi, maka dia disebut hasil oksidasi. Ya. Jadi untuk hasil yang sebelah kanan ini sesuai dengan garisnya. Jika yang sebelah kiri ini berlawanan dengan garisnya. Jika dia mengalami reduksi, maka dia adalah oksidator. Seperti itu siswa-siswa sekalian. Nah, berikutnya kita masuk di reaksi autoredoks ya. Nah, sebetulnya ada dua nih ya istilah tentang autoredoks, yaitu reaksi autoredoks atau disebut juga disproporsionasi dan reaksi anti-autoredoks atau konproporsionasi. Nah, bedanya apa? Pada reaksi autoredoks ini terjadi di mana oksidator sama dengan reduktornya, ya. Nah, di sini ada sebuah reaksi, coba kita kerjakan seperti tadi ya. Kita kerjakan seperti tadi di sini.
NaOH ditambah dengan 3Cl2 plus 5 NaCl menjadi NaClO3. Kita tentukan bilox masing-masing dulu. Saya kerjakan dengan cepat ya. Saya anggap sudah mahir semuanya. Natrium golongan 1A plus 1, oksigen, hidrogen dulu ya, plus 1. Nah, maka oksigennya harus min 2. Cl2 unsur bebas 0, NaCl, Na golongan 1A plus 1. Maka agar hasilnya 0, Cl-nya harus min 1. NaClO, Na golongan 1A plus 1, plus 1. Oksigen negatif 2. Ya. Ada 3, maka min 2 kali 3, jadi min 6. Min 6 ya. Nah, di sini jumlahnya kan harus sama dengan 0 ya. Ingat, jumlahnya harus sama dengan 0, maka plus 1 tambah berapa dikurang 6 hasilnya sama dengan 0. Ya, maka Cl-nya harus positif 5 di sini. Positif 5 untuk satu buah Cl, maka plus 5-nya turun ke bawah ya. Seperti itu. Nah, ini biloxnya sudah dapat semua dan ternyata ada yang berubah tidak? Natriumnya tidak berubah, oksigennya tidak berubah, hidrogen tidak berubah, Cl dari 0 berubah jadi min 1. Ya. Turun berarti reduksi. Tapi di sini ada Cl lain yang biloxnya positif 5. Oh, maka kita hubungkan juga. Kita hubungkan juga. Seperti itu ya, karena ini Cl, di sini Cl juga. Dari 0 menjadi positif 5 itu naik ya, maka dia disebut sebagai reaksi oksidasi, maaf. Ya, reaksi oksidasi. Ya. Nah, siapa yang mengalami reduksi? Cl2 berarti oksidator, Cl2 sebagai oksidator. Siapa yang mengalami oksidasi? Cl2 berarti Cl2 juga berfungsi sebagai reduktor, di mana oksidator sama dengan reduktor, ya, dari satu zat yang sama, dia mengalami reduksi juga, dia mengalami oksidasi juga, maka reaksi ini disebut dengan reaksi auto-redox disproporsionasi. Ya. Satu bilox menjadi dua macam bilox. Berikutnya, reaksi anti-auto-redox atau konproporsionasi. Nah, pada reaksi ini, hasil oksidasi sama dengan hasil reduksinya. Coba kita kerjakan dulu ya. Hidrogen, biloxnya positif 1 kali 2, positif 2. Agar 0, maka sulfurnya harus negatif 2. Oksigen, negatif 2. Oksigennya ada 2, negatif 4. Biar 0, sulfurnya harus positif 4. 3S di sini, sulfur di sini, dia unsur bebas, maka biloxnya 0. H2O, H-nya dulu ya. H-nya plus 1 kali 2 plus 2, biar 0, O-nya min 2. Baik, siapa yang mengalami perubahan? Nah, di sini ada sulfur, ya, min 2, di sini sulfur plus 4, dan di sini sulfur 0. Nah, yang di garis yang mana? Harus menyeberangi tanda panah. Ya, harus menyeberangi tanda panah. Tidak boleh kita menghubungkan sulfur di sini dengan SO2, ya, karena ini tidak menyeberangi tanda panah. Harus sebelum reaksi dengan setelah reaksi. Seperti itu ya. Maka yang betul adalah yang ini hubungkan ke sini ya. Dari positif 4 menjadi 0 turun maka dia reduksi. Nah, yang ini kita juga hubungkan ke sulfur yang sendirian ini ya. Maka minus 2 menuju 0 naik. Naik itu adalah oksidasi. Ya, oksidasi. Oke. Nah, hasil dari proses reduksi S. Hasil dari produk reaksi oksidasi adalah S juga ya. SO2 mengalami reduksi menghasilkan S. H2S mengalami oksidasi, hasilnya S juga. Karena hasil dari proses reduksi dan oksidasi adalah satu hal yang sama, maka reaksi ini disebut dengan reaksi anti-auto-redox atau konproporsionasi. Seperti itu siswa-siswi sekalian penjelasan untuk reaksi auto-redox dan anti-auto-redox ya. Jadi secara mudah jika dalam sebuah reaksi ada seperti ini ya, bla bla bla. Nah, ini garisnya begini ya. Dari satu macam bilox menjadi dua macam bilox, maka dia disproporsionasi. Dan ketika ada pola seperti ini ya, dari dua jenis bilox menjadi satu jenis bilox, maka itu artinya dia konproporsionasi. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.